Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pertemuan kedua masih berada di kitab di pembahasan muqaddimah dalam kitab Adabul Alimul Muta'alim yang dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan ini kitab insyaallah barakah karena sudah dikaji oleh ulama besar juga, terutama Al-Habib Umar bin Hafid juga memiliki kajian kitab ini di pondok beliau. Nah, kita tabarukan niat kita, semoga Allah masukkan ke dalam niat-niat mereka, dan yang penting semoga kita sedikit banyak dapat mengamalkannya. Kemudian kita sampai ke pembahasan wa anil Hasan al-Basri. Sebelumnya itu wa an Ibn Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Dan dari Ibn Sirin, beliau mengatakan, Ibn Sirin ini seorang tabi'in ya. Beliau mengatakan kanu, konon, berarti ini sebelum beliau, para sahabat. Kanu, konon para sahabat itu yata'allamuna, mereka ini mempelajari al-huda. Huda di sini bisa juga dikatakan al-akhlak ya. Mereka mempelajari akhlak, petunjuk, sebagaimana yata'allamuna al-ilma, mereka mempelajari ilmu. Dan bahkan mendahulukan akhlak daripada ilmu. Belajar akhlak dulu baru ilmu. Dan banyak ulama salaf ini banyak yang lebih lebih banyak belajar akhlak daripada belajar ilmu itu sendiri. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala in kana ay innahu kana. Ini termasuk kalau kita belajar bab inna wa akhwatuha, termasuk tadi inna yang ditakhfif ya ini ya, asalnya innahu kana. Nah, kalau kita baca in kana, in jikalau, jadi enggak ada jawabannya. Mana jawabannya? Enggak ada ya, maka jawabannya enggak ada. Mestinya kalau in kana ada fi'il lagi setelahnya untuk menjadi jawabus syarti. Ini bukan jawabus syarti, tapi ini in at-takhfif. In kana ay innahu kana, sesungguhnya, gitu ya, sesungguhnya kana, ada seorang laki-laki, ada seseorang ar-rajul, innahu kana ar-rajul, sesungguhnya ada seorang lelaki la yakhruj, keluar fi adabi nafsihi, untuk mendidik jiwanya, sinina summa sinin, bertahun-tahun. Jadi keluar untuk mendidik dirinya atau belajar akhlak bertahun-tahun, berkelana belajar akhlak ya. Orang dulu seperti itu. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sufyan bin Uyainah juga seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-mizanul akbar, timbangan yang besar atau barometer utama gitu ya. Barometer utama, timbangan yang besar. Kalau kita baca terjemah aslinya timbangan yang besar. Barometer Nabi itu. Ya. Pokok barometer. Barometer utama. Jadi apa-apa semuanya kembalinya ke Nabi. Ya kan? Ingin makan yang bagus, contohnya Nabi. Apa? Ya kan? Tidur yang bagus, contohnya Nabi. Bergaul dengan teman, contohnya Nabi. Bergaul kalau orang punya keluarga dengan istrinya, contohnya Nabi. Bayangkan Nabi istrinya berapa? 9, ya kan?
Nabi ketika meninggalkan istri 9. Wah, semuanya adil, ya kan? Jadi salah satu utama kenapa Nabi istrinya banyak? Ya, di samping itu perintah Allah Ta'ala yang pasti. Kemudian juga ini kekhususan untuk Nabi, juga untuk membuktikan bahwa Nabi itu mampu untuk mendidik mereka, ya kan? Dan semuanya terdidik oleh Nabi, jadi orang-orang mulia. Sayyidina Aisyah, ya kan? Separuh agama sumbernya dari Sayyidina Aisyah, berkat didikan Nabi. Anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi semuanya menjadi barometer karena mereka ngikuti Nabi. Nah, jadi Nabi itu jadi cerminan gitu ya, cerminan atau barometer segala hal apapun. Perang, bagaimana keberanian Nabi, enggak ada apa-apanya sahabat, nah, gitu. Apapun ya, berdagang, ya kan? Bagaimana cara Nabi berdagang? Ketika bersama Maisarah diceritakan, ya kan, Nabi sukses dalam berdagang. Sayyidina Khadijah mengatakan bahwa keuntungan hartanya ketika dibawa oleh Nabi itu besarnya mengalahkan keuntungan orang-orang yang membawa dagangan Sayyidina Aisyah sebelumnya. Jadi enggak ada apa-apanya. Padahal dengan jujur ya. Dagang dengan jujur. Walhasil semuanya contohnya adalah Nabi. Menjadi pemuda yang baik bagaimana Nabi contohnya. Ya kan? Mulai sejak sebelum menjadi rasul, setelah menjadi rasul, semuanya Nabi contohnya. Memang Allah menciptakan Nabi ini untuk dicontoh gitu ya. Jadi semuanya Allah yang ngatur. Maka kata Nabi mengatakan apa tadi? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ya. Allah telah mendidikku, maka Allah memperbagus didikanku. Jadi langsung dari Allah. Mulai sejak kecil langsung dididik oleh Allah sehingga perilakunya baik dan dapat dicontoh oleh semuanya. Bagaimana masa mudanya Nabi, ya kan? Bagaimana masa kecilnya Nabi? Sebelum Nabi menikah, sebelum Nabi ketika masih kecil, Nabi ketika sudah remaja, belum menikah, setelah menikah, semuanya adalah Nabi. Gitu. Wa alaihi, dan padanya atau pada kepribadian Rasulullah, pada Nabi itu tu'radu ditampakkan al-asya, segala sesuatu, ala khuluqihi wa siratihi wa huda, atas akhlaknya, atas siratihi perjalanan hidupnya, wa hudahu petunjuknya, itu semuanya sudah ada pada Nabi, ya kan? Tinggal buka kitab bagaimana caranya Nabi. Mau sholat yang bagus, Nabi caranya. Mau puasa yang bagus, Nabi caranya. Apapun yang tidak keluar dari Nabi, ya kan ya? Apa? Yang keluar dari Nabi apa? Enggak ada. Ya. 24 jam itu Nabi sudah mencontohkan semuanya. Sudah tinggal buka kitabnya. Ya segampangnya akhlaqul banin la ilaha illallah, gitu ya. Akhlaqul banin, nanti meningkat lagi, gitu. Fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Maka apa saja wafaqaha yang sesuai dengan sesuatu tadi yang telah ditampakkan pada Nabi dari akhlaknya, perjalanannya atau petunjuknya Nabi, kalau sesuai semua dengan itu fahuwal haq, maka itu benar. Wa ma khalafaha, dan apapun yang bertentangan dengan apa yang telah segala sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Nabi, yang telah ditampakkan pada Nabi, ya al-asya, ini kembali ke al-asya, fahuwal batil, maka itu adalah kebatilan. Pokoknya tidak sesuai dengan Nabi mesti jelek, gitu ya. Apapun tidak sesuai dengan aturan Nabi pasti jelek. Gitu.
mesti membahayakan. Nah, itu. Wa an Hubayb ibn Syahid qala li ibnihi ishabil fuqaha wa ta'allam minhum adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Dari Hubayb bin Ibn Syahid qala li ibnihi, beliau mengatakan atau memberi nasihat kepada anaknya, putranya, apa katanya? Ishabil fuqaha, bertemanlah dengan orang-orang ahli ilmu, orang fakih, orang-orang yang ahli dalam masalah ilmu. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka. Belajar apa? Wa ta'allam minhum adabahum, belajarlah dari mereka akan adab-adab mereka. Pelajari adab-adab mereka. Nah, itu. Mempelajari adab yang penting. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Maka kata Hubayb ibn Syahid, hal tersebut lebih aku cintai daripada banyak-banyakan habat, daripada banyak mempelajari hadis. Ya, banyak belajar hadis, menghafal hadis atau ilmu-ilmu yang lain itu masih lebih suka untuk belajar akhlak. Maksudnya ini untuk menunjukkan betapa pentingnya akhlak, ya kan? Walaupun semua ya hadis perlu dipelajari, cuma terlebih-lebih akhlak gitu. Ya, akhlak lebih lagi untuk dipelajari. Karena orang banyak ilmu tanpa akhlak ya jelek, ya kan? Ndak ada ilmu ada akhlak masih lumayan, masih terpuji. Ya, ele-ele penting api kan gitu kan ya. Pinter tapi ndak api jelek, jadi omongan orang. Nah, gitu. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka malihan wa adabaka daqiqan. Berkata Ruwaim radhiyallahu anhu, ini kalam-kalam tabi'in ya. Ya bunayya wahai anakku ij'al ilmaka, jadikan ilmumu itu garam. Ibarat seperti garam begitu maksudnya, bukan jadi garam. Jadikan ilmu itu ibarat seperti garam, wa adabaka daqiqan, dan adabmu itu sebagai tepungnya. Yang mana ilmu dengan apa tadi? Ilmu kalau dicampur dengan tepung ini kan jadinya enak kan? Ya, jadi cilok gitu. Ya, apalagi tepung terigu sama kanji. Tanpa garam juga enggak enak. Ya, cuman masih lumayan daripada nanti mangan garam tok, bahaya. Ilmu tok gitu ya. Nah, terus misalkan kita tanpa garam ada tepungnya, ya masih lumayan, cuma enggak begitu bahaya. Paling apa? Anyep gitu ya. Nah, yang bagus itu ada tepungnya dicampur garam. Wah, itu nikmat nanti. Ya kan? Gitu maksudnya. Jadi kedua-duanya harus ada, ilmu, adab. Tapi yang penting adab, karena tadi adab diibaratkan seperti tepung. Tepung ini kan tadi itu pokoknya, ya kan? Tepung ini pokoknya. Lah, adab ini sebagai penyedap, apa ilmu sebagai penyedap, gitu ya. Wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal ilm. Wa qala Ibnul Mubarak, berkata Ibnul Mubarak, nahnu kami ila qalilin, kepada sedikit adab itu lebih dibutuhkan daripada banyak ilmu. Gitu ya. Sedikit adab yang penting harus ada daripada banyak-banyak ilmu tapi tanpa adab, begitu ya maksudnya. Jadi lebih baik banyak adab daripada banyak ilmu, karena yang lebih dibutuhkan adalah adabnya, gitu ya maksudnya. Ya. Kami ila qalilin, kepada sedikit daripada ilmu itu ahwaz lebih kami butuhkan ya, daripada banyak ilmu. Wakila al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adab? Wakila, dan ditanya al-Imam Asy-Syafi'i,
Imam Syafi'i pernah ditanya jam berapa nih? Kaifa, bagaimana syahwatuka, keinginanmu, syahwah, bagaimana keinginanmu lil adabi, terhadap adab atau budi pekerti. Faqala, maka beliau mengatakan isma' bil harfi, asma'u bil harfi, asma'u bil harfi, aku mendengarkan per huruf darinya. Fatawaddu a'dha'i, maka senang anggota badanku. Fatawaddu a'dha'i, maka menjadi senang anggota badanku atau jiwaku menjadi senang. Annalaha istima'an tatana'am bih, annalaha istima'an tatana'am bih. Maka menjadi senang anggota badanku, ya, annalaha, sesungguhnya laha, anggota badanku ini, istima'an, serasa mendengar gitu ya, serasa tatana ambi, apa tadi, menikmati gitu ya. Jadi lebih nikmat maksudnya. Ketika mempelajari adab, maka anggota badannya ini maka menjadi senang seakan-akan merasakan semuanya begitu. Talabuka lahu, wakila, dan ditanya beliau, wa kaifa talabuka lahu, bagaimana engkau mencari adab tersebut. Ini dari anunya, wakila kaifa talabuka lahu, bagaimana cara engkau mendapati adab tadi, cara engkau mencari adab atau budi pekerti tadi. Qala talabul mar'ah al-mudillah waladaha walaysa laha ghairaha. Kata Imam Syafi'i, jadi aku mencari adab tadi, mencari ilmu adab tadi, ibarat seperti mencarinya seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Ada orang perempuan kehilangan anaknya, terus dia cari anak tadi, walaysa laha ghairaha, dan tidak ada kepentingan kecuali demi untuk mencari anak. Jadi saking pentingnya gitu ya. Jadi ibarat kalau ada orang perempuan anaknya hilang, maka dicari kan, kemana-mana yang dicari ya itu udah anak tadi itu, tidak mungkin cari yang lain. Suruh makan tidak bakal mau. Kenapa? Tak cari anakku dulu, nah, gitu ya. Wah, rela panas, rela lapar, begitu. Begitu juga Imam Syafi'i ketika dalam beliau ini mempelajari adab, mencari ilmu adab, jadi seakan-akan menjadi hal yang terpenting dalam hidupnya. Gitu ya. Enggak ada kepentingan yang lain kecuali adab ini. Ketika beliau mencari. Nah, gitu. Kemudian waqala ba'duhum at-tauhidu yujibul iman faman la imana lahu la tauhidalah. Berkata ulama, sebagian mereka ulama mengatakan at-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu, mempelajari tauhid gitu ya, itu yujibul iman, dapat menyebabkan iman. Nah, jadi kita kalau mempelajari tauhid tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, maka nanti akan menyebabkan kita ini lambat laun akan iman, gitu ya. Tahu. Faman la imana lahu la tauhidalah. Maka orang yang tidak ada iman berarti tidak ada tauhid. Nah, karena iman tauhid ini menyatu. Wal imanu yujibu syariah. Nah, sedangkan iman itu dapat menyebabkan orang akan melaksanakan syariat. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ini kan syariat kan? Kenapa? Karena kita iman, ya kan? Kenapa ente kok sholat? Iya karena ada perintah Allah. Percaya? Iya. Nah, gitu kan ya. Coba orang yang tidak sholat ditanya, ya karena dia tidak percaya Allah.
tidak percaya, tidak ada iman, atau mungkin ada iman cuma tipis, sehingga dia berani untuk meninggalkan syariat tadi. Tapi kalau orang imannya kuat, tidak bakal meninggalkan syariat, dijaga itu syariat karena ini perintah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhida lahu. Barang siapa yang tidak melaksanakan syariat, berarti orang ini tandanya apa? Tidak ada iman. Tidak ada iman berarti tidak ada tauhid, berarti nol sudah, ateis dia berarti, ya kan? Orang yang tak percaya Tuhan. Wasyariah tujibul adab. Dan syariah, orang kalau sudah melakukan syariat, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dia akan menyebabkan dia akan beradab dalam kesehariannya. Orang ahli sholat pasti ahlul adab, ya kan? Jadi orang ahli ibadah mesti dia ahlu adab. Kalau orang tidak adab berarti perlu dicurigai sholatnya seperti apa. Kok tidak ngefek gitu ya? Kok tidak ngefek dalam kesehariannya? Nah, gitu. Wasyariah tujibul adab. Faman la adabalahu la syari'atalah. Barang siapa yang tidak punya adab, maka berarti dia tidak ada syariat, tidak sempurna syariatnya. Wa man la syari'a wala imanalah, dan berarti dia tidak punya iman, dan juga wala tauhidalah, dan berarti juga tidak punya tauhid. Maka dalam hal ini adalah akhlak atau adab yang menentukan. Adab nomor 1, gitu ya. Jadi adab ini berarti orang kalau beradab berarti ciri khas ini orang syariatnya sempurna. Kalau orang syariatnya sempurna berarti dia imannya tanda imannya sempurna. Kalau orang imannya sempurna berarti dia orang ahli tauhid. Nah, ini yang pokok.